yang jam kerjanya tuh flex time, lumayan enak karena banyak. Minasan konbanwa. Apa kabar ya teman-teman semua? Semoga sehat-sehat dimanapun kalian berada ya. Jumpa lagi dalam Miku Gatari. Dan juga ada tamu spesial kita, Yemima. masih bersama Yemima Lim. Iya, Yemima from Yemima Lim. Yes. Jadi hari ini ditemani dengan latar belakang Sky Skytree yang sangat cantik di malam yang indah ini. Jadi kita nih pengen cerita-cerita kayak curcol lah tentang kehidupan pribadi kita gitu ya. Bisa. Selama kita tinggal di Jepang gitu kan. Pasti ada kejadian-kejadian lucu juga sih. Betul. Yakin. Dan untuk menambah bumbunya, yes, kita sambil akan nge-review-review. Ini snack-snack yang enak banget. Kita ngambil dari convenience store atau kombini di sini ya. Iya. Kita akan mencoba satu-satu. Jadi bisa jadi referensi juga bagi teman-teman yang pengen beli. Coba juga. Iya, snack-snack enak yang ada di Siapa Jepang tahu buat ya. oleh-oleh juga bisa. Betul banget. Bisa banget. Dan harganya murah karena kita belinya di Lawson 100. Jadi semua ini harganya 100 yen. Per piece maksudnya ya. Per piece. Satu biji 100 yen ya. Bukan semuanya. Oke. Gimana kalau kita buka aja dulu langsung nih sambil kita ngobrol. Yang mana? Kita coba yang ini dulu deh ya. Wow, ini apa? Kita cobain si Umai. Umai. Ya. Ini takoyaki version ya? Aku nggak pernah lihat nih, ini baru. Kayaknya kali ya? baru deh rasa takoyaki ya. Seru banget. Kita cobain yuk, buka yuk. Wes, mantap. Mantap. Dozo. Dozo. Bentuknya bulat. Ini enak banget ya. Kita di belakang nih sambil aduh pemandangan Ada cantik. takoyaki loh. Gimana coba? Enak. Maaf dimakan aja. Wangi ya. Coba kita lihat bentuknya begini nih. Bulat-bulat bolong tengahnya. Mungkin agak jauh ya ini kameranya. Dari sana juga ya. Itu rasanya kayak itu loh. Tekstur yang snack ring yang di Indonesia itu loh. Kayak ciki ball gitu ya. Tapi dia ada bentuk takonya, ada bentuk gurita, lucu banget. Ini tuh ya. Yang itu loh di Indonesia tuh terkenal apa sih namanya? Ring. Momi apa sih? Momogi. Momogi ya? Momogi. Jadi ini versi yang ringnya gitu kan? Enak. Oke. Pertanyaan pertama. Kita ngobrol-ngobrol santai aja ya. Jadi kita akan bercerita juga tentang kehidupan kita di Jepang. Gimana sih pertama kali ya Mima kok bisa datang ke Jepang gitu? Maksudnya kikake nih ya. Iya. Kenapa memilih Chance-nya, Jepang? kikakenya. Kenapa memilih Jepang? Kenapa datang ke Jepang gitu kan? Ya seperti pada umumnya anak-anak Indonesia yang Wes. besar hari Minggu pagi nonton RCTI. Oh, film kartun semua nih. Doraemon, nonton apalagi nih Shinchan, terus apa lagi ya? Dragon Ball, Yes. Conan, Ninja Hattori, aku Ninja suka banget. Hattori, Sailor Moon. Ya, dengan image itu dari kecil emang udah suka sama Jepang, budayanya. Kayak keren banget sih Jepang gitu. Awalnya sih sukanya pop culture. Terus akhirnya ya udah mau belajar bahasa Jepang, yuk belajar bahasa Jepang gitu. Wes. Cici Ikuzo juga kan? Ya, dari Iya, Ikuzo kita juga. Ikuzo. Kita disponsori oleh Ikuzo. Ikuzo. Ya, Bisa langsung hubungin ya kalau mau ngeles di sana ya. Itu bagus banget loh sekolah bahasanya, demi apa? Dan bisa belajar manga juga. Jadi memang Dulu aku bener-bener les top. manga juga. Les manga juga. Ini desain grafis ini keren Desain banget grafis. pokoknya. Ya pokoknya suka gitu. Akhirnya yuk mau ke Jepang gitu. Akhirnya ada chance buat ke Jepang. Tadinya aku kan di Indonesia sekolah fashion nih. Keren banget. lanjut di Bunka. Bunka itu kan kayak nomor 3 atau nomor 5 gitu loh di dunia. Sampai nyemil dong. Nyemil. Tapi akhirnya nggak jadi. Terus mikir lagi mau belajar apa, graphic design gitu. Akhirnya ya punya kesempatan sekarang kerja di sini gitu. Mantap banget. Jadi kalau misalnya teman-teman juga punya cita-cita, dikejar ya. Kejar. Dan ya awalnya misalnya ngeles bahasa Jepang atau semua yang berbau-bau tentang Jepang dilakuin aja, nanti lama-lama juga bakal arahnya ke sini gitu ya, ke Jepang juga. Ini enak banget sih ngomong. Enak banget ya, tapi kita coba yang lain dong. Kita buka yang lain dulu. Kita sambil nyoba yang lain. Bisa. Ini apa? Oke, ini adalah Karamucho. Karebucho. Ini terkenal sih. Karebucho. Tapi mungkin buat orang Jepang ini rada kepedesan. Rada pedes ya, ini orang Indonesia kita doyan. Gimana nih ya, silakan. Dia bentuknya tipis-tipis. Gue ya, bikin dulu buktinya ya. Udah gompel. Udah lapar. Dia tipis-tipis kayak apa sih? Kayak lace gitu. Coba kita kasih lihat ya. Apa ya pedes-pedes gitu. Kayak begini bentuknya. Enak banget. Pedesnya Cuma tuh di 100 yen. lidah belakang gitu loh. Beda sama pedes Indo.
karena kayak sininya gitu loh jadinya. Kayak pedes-pedes pepper gitu ya. Mantap lah pokoknya. Jadi kalau aku sendiri sih pertama kali datang ke Jepang itu karena memang dulu dari kecil tuh suka banget sama namanya anime gitu ya, manga gitu. Jepang-Jepangan aku doyan banget deh. Sampai aku tuh bikin tesis tentang Jepang juga, terus tentang diplomasi Jepang kayak gitu kan. Pop culture ini memang semuanya tuh gara-gara si Doraemon dan acara-acara TV pada hari Minggu itu. Fujiko F. Fujio ya beneran nih. Fujio. Filmnya lucu-lucu. Jadi kita keracunan Jepang dan akhirnya memang bercita-cita datang ke Jepang. Mungkin teman-teman juga banyak yang kayak begitu kali ya. Pasti banyak sih di antara anak-anak Indonesia. Iya, pasti pengen datang ke Jepang gitu kan. Dan kalau aku sendiri datang ke Jepang dengan beasiswa gitu. Oh, beasiswa. Jasa? Aku enggak, jadi beasiswa dari kampusnya kebetulan. Jadi kan sebenarnya beasiswa Jepang itu ada macam-macam ya. Ada yang dari pemerintah, Monbusho ya kan. Terus ada juga jadi Jaso, katanya itu kan dari yang kayak organisasi swasta Jepang lah. Terus ada juga kayak aku misalnya dari kampusnya langsung. Jadi kita macam-macam sebenarnya. Apa ngomong-ngomong, sorry? Di Niigata, di IUJ. International University of Japan. Jadi semua itu pakai bahasa Jepang. Semuanya itu pakai bahasa Inggris gitu. Oh gitu. Iya, jadi enak. Gimana belajar bahasa Jepangnya gimana? Jadi kita ada pelajaran bahasa Jepang setiap hari. Kayak kita jam 8 pagi itu mesti ngumpul di kelas sesuai dengan level kita. Misalnya levelnya udah JLPTN 3, PN2 kayak gitu. Terus ya kita tiap pagi belajar 1,5 jam belajar bahasa Jepang. Tapi juga ya? Iya sih, tapi emang tetap berasa kurang ya. Yes. Belajar bahasa Jepang kalau kita nggak langsung aplikasi. Bener banget. Kita minum dulu ya, kayak agak kering. Jangkengpoy. Ya. Jangkengpoy. Jadi kami pilih deh. Yang kalah yang milih. Puter ya. Oke. Di mana? Ada satu kiri sama satu kanan. Kiri sama kanan ya. Teh. Dapat tapioka. Kita beli dari Eki tadi di Lawson. 100. Lumayan lah ya. Terus straw-nya gede banget, gemes. Iya. Biar nggak seret, biar tapiokanya bisa lewat. Kalau nggak tuh susah. Kita cobain. Apa ya? Keluarin. Kocok. Tutorial minum milk tea. Ini apa? Straw Gucci. Oke. Tekan ya minasang. Ya. Kok nggak bisa sih? Aku juga deh kocok. Cusuk ya. Yosha. Oh iya, agak keras ya. Yeay, kampai. Tung. Enak juga. Aku punya nih ice cocoa Moriyama, tapi memang Moriyama udah terkenal juga sih ya. Ngomong-ngomong ini bukan tapioka loh dalamnya. Apa tuh? Kayak cincau gitu loh. Cincau? Serius mau coba? Apa minum deh? kayak cincau, beneran kayak cincau. Bulat-bulat gak? Kotak ya. Anyway, ini kayak grass jelly gitu kali ya. Lumayan boleh lah. Lumayan boleh lah ya. Terus gimana nih, kita lanjut lagi pertanyaannya ya. Sambil buka ini. Dari tadi banyak kan nyeneknya ya. Kita cobain nih. Snacknya juga terkenal. Lapar, udah malam, belum makan kita. Lapar, iya. Demi ini bikin konten dulu ya. Sekarang kita cobain si Milky. Coklat gitu. Si Milky ini tuh terkenal banget di Jepang. Kalau misalnya lihat convenience store atau apa-apa gitu, iya, itu banyak banget. Even mereka punya toko sendiri juga di Osaka. Es krimnya enak tuh di Milky Osaka. Harus coba banget. Aku pernah nyoba soalnya. Tuh katanya gitu tuh ya. Semoga kelihatan ya. Ini yang penting ada gambar si cewek ini deh. Ya, betul banget. Cewek gemes ini. Ada gemes. Oke, lanjut. Gimana nih, kan Yemima juga udah kerja di Jepang kan? Udah berapa tahun nih? Kerjanya sih aku dari tahun lalu bulan April ya. Shinyusha ya. Jadi kayak dia adalah pegawai baru, karyawan baru ya. Jadi tuh ada suka dukanya nggak sama kerja di Jepang tuh kayak apa sih sebenarnya? Nah, kan kantorku tuh lebih westernized gitu loh. Jadi ya nggak kayak yang jam kerjanya tuh flex time, lumayan enak karena banyak. Gimana nih suka dukanya nih? Jadi kan aku baru masuk tahun lalu bulan April Shinyusha, jadi karyawan baru. Dan sebenarnya kantorku tuh enaknya karena dia tuh westernized gitu, dan kita tuh lebih menjuru ke web design, which is banyak engineer juga. Dan kalau kantor engineer
itu jam kerjanya flex time. Yang penting sehari 9 jam itu udah termasuk 1 jam istirahat. Gitu. Tapi ada core time-nya, jadi harus di kantor tuh ada jam 12 siang sampai jam 6 malam. Cuman pas tahun lalu mulai, bulan 4 itu pas awal pandemi, jadi bener-bener 3 bulan pertama itu WFH, dan anak baru mulai kerja langsung WFH, bodoh kayak gimana gitu loh. Terus kan Yaritori tuh apa sih, komunikasinya juga jadi susah, gimana segala macam. Itu sih sebenarnya yang susah. Ya karena COVID-nya sih ya, jadi gimana dong ya, mau nggak mau jadi kita kerja di rumah. Sama juga kayak misalnya teman-teman yang mungkin udah dapat beasiswa atau mungkin udah dapat NAITE gitu kan, surat kerja dari kantor tapi dari Indonesia misalnya, tapi ternyata perbatasan Indonesia ke Jepang belum bisa masuk. Ya ada temenku yang kayak gitu juga tuh. Ada juga ya? Waduh. Udah mulai kerja di perusahaan di Jepang, di Indonesia. Perusahaan Jepang di Indonesia. Tapi visanya nggak keluar-keluar, akhirnya dia ke kantor ngegabut loh, nggak ngapa-ngapain, dibayar tapi ngegabut. Tapi ya nyampe bingung kapan visa gua keluar, kasihan. Kayaknya banyak ya teman-teman yang kasusnya begitu. Mungkin juga ada para pemagang Kensusei. Bisa iya, juga Kensusei kasihan banget ya. Banyak ya yang kayaknya lagi menunggu kepastian gitu untuk datang ke Jepang. Ya kita juga berdoa semoga bisa cepat lalu. Kapan nih COVID-nya bakal hilang ya? Tapi sebenarnya 2021 lumayan loh. 2020 itu apa sih, Boshu tuh apa sih, work application tuh semua berhenti gara-gara perusahaan tuh nggak tahu gitu loh ekonominya gimana. Mereka aja nggak ada pemasukan, gimana mau hire orang baru. Gitu. Tapi untungnya sekarang 2021 ya gimana ya, Japan punya bisnis ya nggak sebagus Amerika atau gimana, tapi mereka tuh konsisten gitu loh, jadi bisa maju. Jadi tahun 2021 udah mulai bisa apply kerja lagi. Amin, gitu. kita doakan ya yang terbaik, semoga cepat. Aku doain semuanya deh, kasihan teman-teman aku juga nunggu setahun loh. Ditolak semua, kasihan banget. Kita 1 tahun kayak terbuang gitu ya, tapi mungkin ada juga 1 tahun itu yang kita bisa menjadi kesempatan untuk lebih mengembangkan bakat mungkin ya selama kita di rumah. Ya seperti YouTube ya. Kita jadi kayak mengembangkan kreativitas juga ya. Oke, dan sebelum kita lanjut nih ada yang selanjutnya lagi. Terakhir ya itu ya? Enggak ya? Masih ada lagi ya? Satu lagi ya. Ini yang asin dulu, si Pretz. Pretznya ada gambar One Piece-nya. Dan ini rasanya adalah butter shoyu. Wow, itu enak sih kayaknya. Butter shoyu adalah butter dengan kecap asin Jepang ya. Ini ada 2 plastiknya, susah ya. Ini nah. Sik bagus ya. Oke. Kita cobain yuk. Akemashou. Akemashite omedetou gozaimasu. それ全然違う意味なんじゃない？違う意味だよそれ。違う意味だよね。Ternyata kayak begini bentuknya. Kayak lidi-lidi Indonesia gimana? Iya, kok kayak lidi-lidi ini, bukan kayak pretz biasa ya. Enak kok. Enak ya? Oh, dia kecil, dia tulisannya Chow Kari-Kari tuh sangat garing gitu loh. Garing-garing banget gitu ya. Pantesan gitu. Ukurannya diperkecil ini. Baru keluar loh. Oh, dia tulis 100 stick. Jadi dalamnya ada 100 stick. Kita hitungin 1. Loh, 2 dong. Iya, 2. Jadi di sini ada 50, 1 plastik lagi ada 50. Enak. Oke, sekarang kita akan membuka snack yang terakhir ya. Jadi setelah asin-asin kita coba yang manis. Look. Ini apa? Look at me. Look at me. Loh. I will never pass for a perfect bride or a perfect daughter. Can it be? Asik banget ya. I'm not meant to play this part. Now I see. Kita jadi nyanyi cover ini. Oke. Lanjut. Nanti kapan-kapan kita nyanyi bareng Jemima juga ya, bikin cover ya. Sekarang kita makan dulu coklat ini. Kalau komennya banyak, kita nyanyi cover. Ayo dong, tulisin komen di bawah. Ayo nyanyi dong cover sama Kak ya. Yemima. Jangan lupa subscribe juga dan cek juga channelnya Yemima Lim ya. Banyak banget yang menarik di situ. Kita lihat dulu nih coklatnya. Ini adalah matcha. Mungkin orang Indonesia tuh seneng banget kan sama yang matcha gitu. Makanya pada seneng datang ke Kyoto untuk cobain es krim. Bener. Ini juga bagus banget loh snacknya. Ini matchanya tuh ada 3 jenis nih. Iya. Yang paling kiri itu yang latte. Ini yang latte nih, yang gede. Itu yang macchiato. Yang paling macchiato yang tengah. Hitam warnanya gelap, warnanya itu yang kental gitu loh. Jadi rasa matchanya jauh lebih kuat.
Oh, lihat nih ya. Tuh, jadi ada 3 macam. Look, bener-bener look, lihatlah. Fujia terkenal kok, enak kok. Fujia ini mereknya dari yang si Milky ini juga kayaknya ya, sama Oh, ya? kan? Terus gimana? Kita coba dari yang apa dulu nih? Yang ini aja, bagi 2. Oke. Yang Latte. Kampai syok. Kampai. Ini demenan orang Indonesia nih. Macam-macam manis. Macam manis ya. Cocok. Oke, nomor 2. Aku udah pengen aja makan terus. Tapi tetap ada rasa pahit-pahitnya karena matcha sih ya. Enak Iya. ya. Jadi Nggak nggak terlalu bikin manis juga. Ya, silakan. Ini yang macchiato. Macchiato yang ada garisnya cuma 2 nih ya. Ini nggak gitu manis ya. Aku lebih suka ini. Sedang ya pas tengah-tengah gitu ya. Aku juga doyan nih enaknya. Oke, coba yang 3. Udah mau makan aja nih. Iya. Yang ketiga adalah bener-bener matcha banget. Aduh. Gitu. Koi matcha. Koi matcha. Yang matcha kental. Makanya Aku warnanya seret. minum-minum. Oke. Ini warnanya lebih gelap dan ada 4 kotaknya ini ya, kolomnya ya. Oke. Ada yang bulat? Ada yang bulat. Oh, ini campuran sebenarnya ya. Kayaknya ya. Ya, campuran cincang sama. Ya, oke deh, sip. Coba ya ini ya. Ya. Aku paling suka yang ini sih. Karena paling nggak terlalu manis ya. Aku kurang suka matcha yang manis banget. Tapi tetap ada manis sedikit gitu ya. Cocok banget buat yang nggak terlalu demen manis-manisan. Ini jauh lebih ke pahit sih rasanya. Aftertaste pahit di tenggorokan. Lebih nggak merasa bersalah sih makanya sebenarnya. Kayaknya sama aja sih. Jadi sama-sama bersalah ya. Oke, baiklah. Hari ini kita udah ngobrol-ngobrol seputar Jepang, kehidupan Jepang gitu ya. Dan juga sekalian nge-review makanan dari Lawson 100. Ternyata enak semua ya. Enak sih. Paling suka yang mana? Paling suka Oh, kita Ichi-ni-san ya. Ichi-ni-san. Ichi-ni-san. Hai. Oh, jadi Mima paling suka yang ini. Ini juga enak banget sih sebenarnya si takoyaki ini. aku demen banget sama takoyaki soalnya. Aku Itu juga makanan Jepang yang aku paling suka. doyan. Itu bukan makanan sih, snack sih jatuhnya. Ichibanski. Chibanski. Kalau aku doyannya yang ini. Karamucho. Karamucho. Cho. Karena memang lidahnya orang Indonesia demennya yang paling pedas. Pedes. Apapun yang pedas. Oke. Oke. Jadi kalau misalnya teman-teman memiliki pertanyaan atau mungkin punya ide, misalnya apa yang harus kita bikin video selanjutnya gitu ya, langsung saja tulis di komentar di bawah ini, nanti akan kita kerjakan ya. Baiklah teman-teman, terima kasih banyak sudah menonton video kita sampai akhir, melihat kita makan macam-macam juga dan ngobrol-ngobrol. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan ya. Matane. Arigatou gozaimashita. Arigatou gozaimasu.